Salam sejahtera, halo semuanya. Di video ini, kami dari kelompok 13 Botani akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan mahoni. Ada beberapa aspek yang akan kita bahas di sini, yaitu salah satunya sistematika morfologi, klasifikasi sistematika, dan juga peranan tumbuhan tersebut. Jadi tanaman mahoni ini memiliki nama latin Swietenia macrophylla King. Tanaman ini banyak ditanam sebagai pohon pelindung karena sifatnya yang tahan panas dan memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi tanah, sehingga tetap bertahan menghiasi tepi jalan di beberapa daerah. Sistematika botani. Deskripsi Swietenia macrophylla atau biasa disebut tumbuhan mahoni memiliki klasifikasi sistematika. Antara lain, yang pertama kingdom, yaitu nama lainnya kebangsaan. Tumbuhan ini masuk dalam plantae. Kedua, divisi, yaitu kelompok. Tumbuhan ini termasuk Magnolophyta atau tumbuhan yang berbunga. Yang ketiga, kelas, atau nama yang lainnya adalah peringkat atau unit. Tumbuhan ini termasuk Magnolopsida atau berkeping dua atau dikotil. Yang keempat, ordo, nama lainnya bangsa. Tumbuhan ini termasuk kepada Sapindeles. Yang kelima, family, nama lainnya keluarga. Tumbuhan ini termasuk kepada Maliaceae. Yang keenam, genus, yaitu marga. Tumbuhan ini termasuk Swietenia. Dan yang terakhir, 7, spesies atau jenis. Tumbuhan ini termasuk Swietenia macrophylla King. Morfologi. Tanaman mahoni adalah tanaman tahunan dengan tinggi yang bisa mencapai 10-20 meter dan diameter lebih dari 100 cm. Sistem perakaran tanaman mahoni yaitu akar tunggang, batang berbentuk bulat, berwarna coklat dua keabu-abuan, dan memiliki banyak cabang, sehingga kanopi berbentuk payung dan sangat rimbun. Penyebaran dan habitat. Swietenia macrophylla berasal dari benua Amerika yang beriklim tropis. Pertama kali masuk ke Indonesia, ditanamkan di Kebun Raya Bogor tahun 1872, mulai dikembangkan secara luas di Pulau Jawa antara tahun 1897 sampai 1902. Tanaman mahoni sudah lama dibudidayakan di Indonesia dan sudah beradaptasi dengan iklim tropis di Indonesia. Nama asing dari tanaman ini adalah West Indian mahogany. Mahogany adalah tumbuhan tropis yang tumbuh liar di hutan jati, pinggir pantai, dan banyak tanaman di pinggir jalan, di lingkungan rumah dan halaman perkantoran sebagai tanaman peneduh. Nah, ternyata tanaman mahoni ini memiliki banyak manfaat ya. Kita bisa lihat dan kita bisa baca sendiri ya. Cukup sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan juga dia sebagai tanaman pelindung ya. Tanaman pelindung memiliki daun yang rimbun dan kayunya itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, kualitasnya berarti bagus ya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai tempat tumbuh dari tanaman mahoni ini. Mahoni termasuk tanaman yang tahan naungan atau yang bisa disebut tolerant species, yang mampu bersaing dengan alang-alang ataupun semak belukar dalam memperoleh sinar matahari, sehingga cocok untuk tanaman reboisasi. Reboisasi adalah menanam pohon pada kawasan hutan yang telah rusak pada area alang-alang yang rapat. Perakaran tumbuhan ini waktu muda sangat cepat tumbuhnya, terutama akar tunggang, sehingga memerlukan jenis tanah dengan solum yang agak tebal. Solum adalah lapisan permukaan dan subsoil yang mengalami proses pembentukan tanah yang sama. Jadi warna daun untuk mahoni dibagi menjadi 3, ada hijau tua, hijau, dan juga hijau kekuningan. Kemudian untuk slide kali ini kami berpacu kepada salah satu jurnal penelitian morfologi tumbuhan mahoni. Jurnal tersebut melakukan penelitian terhadap warna daun. Terlihat bahwa ciri-ciri morfologi tanaman mahoni yang tumbuh pada plot pengamatan memiliki rata-rata warna yang berbeda. Sebanyak 18 sampel daun berwarna hijau tua, 12 sampel daun berwarna hijau, dan 1 daun berwarna
hijau kekuningan. Daun mahoni pada umumnya berwarna merah, lalu berubah menjadi hijau setelah tua. Morfologi bentuk daun. Sebanyak 21 daun berbentuk bulat telur atau ovatus, dan 10 daun berbentuk lanset atau lanceotatus. Menurut Prasetyo 2012, bentuk daun mahoni umumnya memanjang atau oblong. Tetapi pada lokasi pengamatan ditemukan dua bentuk yang berbeda, yakni berbentuk bulat telur dan berbentuk lanset, seperti pada gambar yang ada di samping. Tanaman mahoni itu kita harus melihat bibitnya juga ya. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perbedaan bentuk pangkal daun mahoni yakni kondisi lingkungan. Menjelaskan bahwa tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti cahaya matahari, suhu, kelembaban udara, nutrisi tanah, naungan, bentuk pertumbuhan, dan kompetitor. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Morfologi daun mahoni Swietenia macrohyla bervariasi berdasarkan dari warna daun yang terdiri dari atas 3 warna, yaitu hijau tua, hijau, dan hijau kekuningan. Bentuk daun terdiri dari atas 2 bentuk daun, yaitu bulat telur ovatus dan lancet lanceolatus.